Udah pada online ya? Selamat datang di ibadah AOG hari ini. Thank you sudah join sama-sama dengan kami di sini. Nggak kerasa udah bulan Juni, tapi meskipun kita nggak bisa ketemuan, nggak ada jarak dalam hadirat Tuhan. So excited karena hari ini kita akan sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan dan kenyang makan sama-sama dengan firman yang akan dibagikan oleh Pastor Jimmy. So kalian sebelum ikut ibadah bisa share link dari streaming ibadah hari ini juga melalui YouTube. Bisa share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak orang yang diberkati. Ya, dan kalau ada momen-momen atau rema-rema tertentu yang kalian dapat banget melalui ibadah, bisa share melalui Instagram dan mention @eogmsyouth karena akan banyak orang yang akan mengalami hal yang sama melalui sharing-sharing kalian. Udah siap untuk ikut ibadah? Kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, thank you hari ini kami boleh ibadah sama-sama. Meskipun kami gak bisa saling berjumpa, tapi hadirat-Mu ada dimanapun kami berada. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima, masuk, dan dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus setiap orang yang siap mengikuti ibadah sama-sama katakan, amin. Let's enjoy God's presence. Shalom army of God. Mari sama-sama kita bawa pujian kita kepada Tuhan dimanapun kalian berada. Come on. Sing it out, begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, katakan tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya. Here we go, sing. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya. Katakan Yesus Tuhanku. Sama-sama lambaikan tangannya, come on. Katakan begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia tiada. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Ku puji kau selalu. Oh, 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 oh. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Semuanya sama-sama kita lambaikan tangannya, come on. Katakan sama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Here we go. Oh, betapa dalamnya,
kesetiamu, dan tiada duanya, tiada seperti kau, tiada seperti kau, tiada seperti kau, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan. Yesus Tuhanku. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Army of God, are you ready to dance with me? Come on! In 1, 2, 3, go! Unending love in Calvary, show me amazing grace. Fears are gone and darkness fades in the light of your love. Come on! You came to mend my broken heart, gave me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, found freedom in your grace. God is my joy. God is my joy. With the music, I will praise you, dancing the beat of your love. By the power of your freedom, dancing the beat of your love. You came to mend my broken heart, gave me a joyful heart. I found my place, found freedom in your grace. God is my joy. God is my joy. With the music, I will praise you, dancing the beat of your love. By the power of your freedom, dancing the beat of your love. Oh, oh, over me, I know your love is always over me. Sama-sama nyanyikan, come on. Oh, oh, over me, your love is over me. I'm free to dance. Amen. Over me. Oh, oh, over me, I know your love is always over me. Oh, oh, over me, your love is over me. I'm free to dance. With the music, I will praise you, dancing the beat of your love. By the power of your freedom, dancing the beat of your love. With the music, I will praise you, dancing the beat of your love. By the power of your freedom, dancing the beat of your love. Thank you Tuhan, buat selalu ada di setiap hari-hari kami. Kau yang terutama Tuhan di hidup kami, tiada yang lain. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, ke dalam hadirat-Mu, mengenal pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga.
sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan.
We worship you, God. We love you, Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Sing it out, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've, when it's all about you. Come on, sing it together. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, When it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus.
all about you. Biar hati kami berpusat It's kepadamu. all about you. Biar hati kami tertuju kepadamu ya Tuhan. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. Selidiki hati kami. It's all Tilik about hati kami. you. Apakah It's diketemui all about you. di hari-hari ini hati kami tetap berpaut kepadamu ya Tuhan. It's all about you, Jesus. Apakah kau berkenan dengan hati kami? Tilik ya Tuhan. Kami cuma rindu setiap hari kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Seperti mempelai wanita yang semakin hari menuju hari pelaminan, semakin berkenan, semakin tampak indah dan cantik di hadapan mempelai prianya. Jadikan kami ya Tuhan, gereja-Mu, mempelai wanita-Mu ini, semakin berkenan di hadapan-Mu. Semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin mengasihi Allah, semakin hari kami semakin murni di hadapan-Mu. Beri kami hati yang lembut, ubah hati kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Berfirman-Mu memerdekakan kami. Kami merdeka bukan karena keadaan di sekeliling kami berubah. Kami merdeka, kami bebas karena firman-Mu lah yang memerdekakan kami, yang membebaskan kami. Meteraikan firman-Mu, urapi kami ya Tuhan. Beri kami hati yang lembut, yang mudah untuk diajar, yang gampang sekali mendengar apa yang Kau maksud ya Tuhan. Tidak berbantah-bantah, tapi langsung segera taat ya Tuhan. Beri kami hati yang seperti itu. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan, amin. Shalom, Army of God. Hari ini saya akan berkhotbah, gak kerasa ya, sudah hampir setengah tahun sudah kita masuk ke bulan Juni sekarang ini. Saya akan berkhotbah tentang kehidupan seorang raja yang dulunya dia dipilih sama Tuhan, dia diurapi sama Tuhan. Tapi karena satu hal yang begitu sederhana, hidupnya hancur. Judul khotbah saya adalah Supernaturally Natural. Maksudnya apa? Ada hal dalam hidup ini yang kelihatannya begitu sepele, begitu natural, begitu kecil, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Bukankah Alkitab kita menceritakan hal-hal yang seperti itu? Bagaimana mungkin bisa? Sebuah tembok yang begitu besar, yaitu tembok Yeriko, dan begitu tebal, tidak hanya besar, ya tebal juga lebar dan luas, dihancurkan hanya dengan sebuah pujian, sorak-sorai. Sederhana bukan? Kita semua bisa bersorak-sorai, selama kita nggak bisu, kita bisa bersorak-sorai. Seandainya pun kita bisu hari ini, jiwa kita, hati kita bisa bersorak-sorai, kita bisa bertepuk tangan. Semua orang bisa untuk bersorak-sorai. Tapi lihat dampaknya apa? Tembok hancur seketika itu juga. Nuh, bagaimana mungkin bisa seorang manusia diselamatkan, dia lolos daripada bencana alam yang terdahsyat di sepanjang sejarah umat manusia. Gimana caranya? Dia tidak pindah ke planet yang lain. Kalau hari ini kita pernah lihat nonton film 2013 atau 2000 berapa itu yang dulu pernah muncul. Semuanya pergi pindah ke tempat yang lain yang paling aman. Dia cuma dirikan sebuah bahtera. Pakai kayu bukan pakai baja. Natural bukan? Tapi ketika dia dirikan itu dia dicemooh begitu banyak orang. Aneh. Nuh dirikan itu bukan simsalabim hanya dalam waktu sekejap malam tiba-tiba baterainya berdiri. Tidak. Dia dirikan dalam waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sembari dia kerjakan itu orang-orang mencemoohnya. Tapi lihat hasilnya signifikan. Ketika seluruh makhluk hidup, tidak hanya manusia, seluruh makhluk hidup di muka bumi ini, baik yang di langit maupun di bawah laut dan di daratan, semuanya mati. Tapi hanya Nuh dan keluarganya beserta sebagian sampel binatang itu yang selamat. Hanya dengan apa? Langkah natural, membangun sebuah bahtera. Lalu Paulus dan Silas, dia bebas dari penjara tidak dengan menyuap petugas penjaranya, petugas sipirnya, kepala sipirnya.
Dia tidak pakai pengacara. Dia cuma apa? Berdoa dan memuji Tuhan. Natural bukan? Kita semua bisa lakukan itu. Tapi lihat dampaknya signifikan. Tapi hari ini saya tidak mau bahas tentang keberhasilan seseorang. Karena sudah sering kita membahas keberhasilan. Kita mau lihat kejatuhan seseorang. Bahwa tidak diperlukan hal besar untuk membuat apa yang kita bangun bertahun-tahun hancur seketika itu juga. Demikian pula sebaliknya. Tidak perlu diperbuat hal besar untuk dapat mengangkat hidup kita di atas puncak gunung. Tidak perlu. Cukup hal natural, hal yang simple. Yang kelihatannya sepele, cuma gitu aja loh. Mari kita buka di 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 5 sampai yang ke-14. Ayat ke-5. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ayat yang ke-6. Ketika dilihat orang-orang Israel, garis bawahi ketika dilihat orang-orang Israel, bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu dan perigi. Ayat yang ke-7. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Cerita ini, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 menggambarkan sebuah keadaan di mana bangsa Israel ketika dipimpin sama Saul, dia diserang oleh Filistin. Mereka ketakutan. Ketakutan apa? Bukan ketakutan diserang Filistinnya. Mereka ketakutan karena tentaranya tidak sebanding. Tentara orang Filistin jumlahnya 6.000 plus. Tidak terhitung orang yang berjalan kaki. Hanya terhitung saja orang yang berkuda 6.000, keretanya 3.000. Keretanya pun butuh penunggang bukan? Pasti minimal paling tidak ada 2 orang. 3.000 kereta, 2 penunggang, 6.000. Plus 6.000 pasukan berkuda. Plus pasukan berjalan kakinya. Banyak, 6.000 plus. Tapi prajurit Israel saat itu, di bawah komando Saul, dia cuma bawa 2.000 orang. Dia mikir gak masuk akal nih. Makanya dikatakan di ayat yang ke-7 mereka gemetar. Gemetar di sini bukan gemetar karena takut akan Allah. Dia gemetar dengan keadaan yang melingkupinya. Dengan suasana yang mendesaknya, yang menghimpitnya. Mungkin hari ini kita mengalami situasi yang sama kayak Saul. Gara-gara satu virus kecil itu yang lagi happening seolah-olah dia mengalahkan Tuhan. Seolah-olah dia dapat bertanding dan bersanding dengan Tuhan. Semua orang ketakutan luar biasa. Namanya corona. Sama Saul juga. Yang lihat ini gak cuma Saul loh. Di ayat yang ke-6 dikatakan ketika dilihat orang-orang Israel, semua orang melihatnya. Angka 6.000 plus itu bukan angka imajinasi. Itu bukan halusinasinya Saul, bukan. Itu beneran, itu data, itu fakta. Mereka ketakutan. Apa yang dilihat mereka mati kita. Makanya mereka semua lari, keadaan Saul terdesak luar biasa. Enggak cuma terdesak begitu aja, dia lihat gimana prajurit-prajurit yang dia andalkan. Prajurit yang gagah berani, yang 2.000 orang itu lari. Larinya tuh kemacam-macam. Dia jago banget ngepron, jago banget tiarap, jago banget bersembunyi. Sembunyi supaya kehindar dari perbuatan, dari intayan musuh. Sembunyinya gak tanggung-tanggung loh. Mereka bersembunyinya itu ada di keluk batu, di goa, bukit batu, liang batu dan perigi. Jadi setiap tempat yang menurut mereka bisa mereka sembunyi. Mereka masuk ke dalam sumur, mereka masuk ke dalam celah batu, celah goa. Seolah-olah mereka gak kelihatan, mereka bersembunyi di sana. Tiba-tiba mereka semua jadi pemanjat tebing yang handal. Dan orang-orang yang tidak bisa panjat tebing, akhirnya mereka menyeberangi arungan sungai Yordan. Mereka lari terbirit-birit tinggalkan rajanya. Bayangin tuh. Rajanya, moral rajanya sudah hancur. Semua yang dia andalkan meninggalkan dia. Semua orang bisa kuat enggak? Bisa kuat, tapi pertanyaannya dia bisa kuat tergantung seberapa lama dan seberapa besar tekanan yang dihadapi. Orang bisa kuat, kena corona 1 bulan bisa kuat, bisa. 2 bulan lumayan bisa. 3 bulan siapa yang bisa? Mungkin kita berpikir seperti itu, sudah stres.
Sudah di rumah terus gak bisa ngapa-ngapain. Semua yang bisa kita andalkan semuanya tiba-tiba pergi meninggalkan kita. Semuanya jadi tidak berguna lagi dan tidak berharga lagi. Ketakutan luar biasa. Gara-gara corona bisa saja. Awalnya enak cuma liburan, tiba-tiba di PHK. Orang tua di PHK. Pendidikan kita suram. Pendidikan suram, bingung kita. Gimana kita nanti ke depan, masa depan kita takut luar biasa. Kita lari, kita gemeter keluar. Gimana? Aku harus ngapain? Demikian pula Saul mengalami hal yang sama. Lalu di ayat yang ke-8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Saya berhenti dulu ayat ke-8. Dikatakan ia menunggu 7 hari lamanya. Ini bukanlah perintah yang baru yang dikasih Samuel terhadap Saul. Di Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Sebelum ceritanya ini latar belakangnya dulu. Supaya kita semua mengerti. Kok tiba-tiba tidak dikatakan Samuel suruh Saul, kok tiba-tiba bisa berkata bahwa Samuel memang suruh Saul 7 hari. Suruh tungguin dulu di Gilgal. Ada sebuah tradisi, setiap kali mereka ke Gilgal itu tempat yang dikeramatkan. Bukan berarti sakral yang gimana, bukan, ini tempat bersejarah begitu loh. Tempat di mana orang disunat bangsa Israel. Tempat penyunatan, tempat di mana Tuhan membebaskan orang Israel di sana. Dari Paskah dan semua dari masuk ke tanah Kanaan itu di Gilgal. Tempat itu tempat yang memorable, tempat yang penuh dengan kisah sejarah. Terus ada syaratnya di sana. Setiap kali mereka ke sana, mereka selalu mempersembahkan korban bakaran dan keselamatan. Di pasal yang ke-10 ceritanya jauh sebelum Saul jadi raja, ketika dia diangkat jadi raja, simple banget, Saul juga melakukan hal yang natural loh. Tapi dampaknya supernatural. Gimana cara Saul diangkat jadi raja? Dia tidak perlu sekolah militer, dia cuma sedang mencari seekor keledai papanya. Keledai papanya hilang, dia cari, ketika dia cari dia ketemu Samuel, sama Samuel diurapi, dia jadi raja gitu aja. Lalu Samuel kasih perintah, kamu harus pergi Gilgal duluan dan tunggu aku 7 hari kemudian. Kamu jangan ngapa-ngapain, aku akan mempersembahkan korban bakaran dan keselamatan. Di 1 Samuel pasal yang ke-10 itu, Saul bisa. 7 hari loh, sama. 7 kali 24 jam Saul bisa. Tapi pertanyaannya kenapa di ayat yang ke-8 pasal yang ke-13 ini. Ketika dia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Dan ayat ke-9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Pertanyaannya kok bisa Saul gagal di 7 hari yang ini? Apakah Allah memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita? Apakah Allah memberikan sebuah perintah yang kita nggak bisa lakukan? Tidak. Setiap hal yang ditanggungkan di hidup kita, pasti kita bisa menanggungnya karena kita menanggungnya bersama dengan Kristus. Katakan amin. Saul hari itu, dia lupa kalau dia harus mentaati Samuel. Dia lebih percaya dengan apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat? Di ayat yang ke-9 dikatakan, sebab itu, sebab apa sih? Sebabnya itu bukan gara-gara 7 hari. Saya tuh ketika saya baca ini, saya pikir, masa sih Saul gak bisa tunggu 7 hari? Ketika saya baca ini berulang-ulang, saya baru sadari ternyata Saul bukan gak bisa tunggu Samuel 7 hari. Saul gak bisa lihat rakyat meninggalkan dia. Kan dikatakan Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul ketakutan, rakyatnya pergi meninggalkan dia. Langsung di ayat yang ke-9, yang Saul lakukan adalah sebagai berikut. Akhirnya Saul ambil korban bakaran dan korban keselamatan itu, dia yang mempersembahkan. Padahal yang harus mempersembahkan itu Samuel. Hanya gara-gara hal sepele. Dia gak sabar. Garis bawah itu. Dia tidak sabar. Saul tidak sabar menantikan waktu Tuhan. Saul tidak sabar menantikan datangnya Samuel. Kenapa dia tidak sabar? Karena dia lihat apa yang ada di dekatnya meninggalkan dia. Wow. Di ayat yang ke-10 dikatakan, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberikan salam kepadanya. Ayat yang ke-11, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat
rakyat berserak-serak meninggalkan aku. Itu yang pertama. Bukan gara-gara karena kamu datangnya enggak on time. Tuhan enggak pernah terlambat. Dan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Kalau dia bilang 7 hari, dia pasti bilang 7 hari. Tapi saya enggak tahu di jam yang keberapa, di detik yang keberapa. Pokoknya 7 hari. Selama belum lewat 24:00, belum masuk ke 24:01, itu tetap hari yang ketujuh. Mungkin Saul, bentar sudah 5 menit loh. 5 menit lagi ini sudah lewat loh. Hari itu belum ada jam sih ya. Makanya dia enggak tahu detiknya berapa. Menit keberapa itu. Dia ketakutan, akhirnya dia bakar. Ketika dia bakar, tiba-tiba Samuel datang. Dia kira yang dia lakukan itu benar. Alasannya dia, karena mereka berserak-serak meninggal dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ayat yang ke-12. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Di ayat yang ke-9 ini sampai dengan yang ke-12. Kita tahu Saul melakukan hal yang begitu natural. Yang menurut kita itu make sense. Bahkan menurut saya itu make sense loh. Bayangin ya, dia terdesak. Sudah hampir, tapi tidak dikatakan mati loh ya. Sudah hampir benar-benar menurut dia. Mati aku, gitu loh maksud saya. Tapi beneran dia nak mati itu sama kayak kisahnya Esau. Dan adiknya, dia berkata apa? Kasih aku makan. Sebentar lagi aku mati kalau aku gak makan. Beneran dah, dia gak makan itu dia mati. Gak mati kan? Cuma terlalu lebay saja, dia terlalu berlebihan. Demikian pula Saul. Dia terus lihat ini semua ini gak bisa. Tuhan gak bisa tolong aku. Aku harus segera bertindak. Akhirnya dia bertindak, dia gak sabar menanti-nantikan pertolongan Allah. Akhirnya di ayat-ayat berikutnya dikatakan, kerajaannya hancur. Di ayat yang ke-13 kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Katakan amin. Saul hanya gara-gara dia tidak sabar. Kerajaannya hancur. Kok bisa ya? Pernah mikir gak? Kok bisa ya sebuah kerajaan yang dibangun bertahun-tahun dengan armada yang begitu kuat yang terlatih. Hancur bukan karena pengkhianatan. Hancur bukan karena kudeta. Hancur bukan karena serangan musuh. Hancurnya karena tidak sabar. Wow. Alkitab kita ini luar biasa. Kehancuran seseorang dimulai dengan langkah yang begitu natural. Dia sembrono aja. Dia gak sabar. Nampaknya gak sabar kan? Nampaknya aja kita melihatnya tidak sabar. Tapi Allah melihatnya bukan tidak sabar loh. Allah melihatnya jauh lebih dalam daripada itu. Ketika dikatakan sebab itu. Dikatakan bahwa rakyat berserak-serak meninggalkan dia. Tuhan tahu sebuah kebenaran. Saul itu tidak sabar bukan karena semata-mata dia tidak sabar. Saul berbuat seperti itu. Lebih tepatnya karena rakyat meninggalkan dia. Coba rakyatnya tidak meninggalkan dia. Dia akan tetap bisa tunggu Samuel sekalipun hari yang ke-8. Saul lebih tertarik dengan penerimaan manusia. Saul lebih tertarik dengan pendapat manusia. Kenapa? Karena hari itu yang berbicara ke Saul bukan cuma penasihatnya tapi seluruh rakyatnya. Kok bisa? Karena seluruh mata orang Israel melihat bahwa tentara orang Filistin itu akan menyerbunya dan begitu besar. Gak sebanding dengan kekuatannya. Mereka semua berteriak, kita pasti kalah, kita pasti kalah. Saul lebih mendengarkan suara banyak orang daripada suara Tuhan. Makanya Alkitab berkata bukan dalam tinggal tenang terletak kekuatanku. Bahkan di Amsal pasal yang ke-16 ayat 32 dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Kok bisa? Kok bisa dikatakan Amsal berkata orang yang sabar melebihi seorang pahlawan? Saul ini pahlawan loh.
Ini dasarnya. Satu kali Saul itu mengalahkan beribu-ribu. Ini hebat orang ini. Dia raja, ini bukan orang sembarangan. Kalau dia bisa jadi raja, sekalipun dia raja boneka, seandainya loh ya dia raja boneka. Dia tetap punya kualitas. Kenapa? Karena dia jadi raja dan kita cuma jadi rakyat. Ini orang hebat, ini pahlawan. Tapi Amsal berkata, yang hebat yang mengalahkan pahlawan bukan pahlawan yang lebih jago. Tapi orang yang sabar. Saul tidak sabar. Karena hatinya tidak lagi benar di hadapan Allah. Ini kayak kanker rohani. Kelihatannya cuma kanker, tapi diselidiki lebih dalam ternyata komplikasinya luar biasa. Menyebar kemana-mana. Kelihatannya nggak sabar. Ya, itu buah. Tidak sabar itu buah. Buah apa? Buah daging. Buah roh berkata, kesabaran termasuk buah roh. Tapi buah roh tidak cuma sabar. Buah roh itu ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu satu buah roh. Buah roh itu bukan 9. Buah roh itu cuma satu tapi di dalamnya ada 9 rasa. Saul kehilangan yang namanya kesabaran itu. Kalau dia tidak munculin buah roh, pasti yang muncul buah daging. Buahnya muncul, pasti ada hal-hal yang lain menyebabkan buah itu muncul. Maksud saya begini loh. Jeruk itu ketika dia muncul, dia tidak langsung berubah jeruk tapi berubahnya biji. Selalu berubahnya benih. Termasuk buah naga. Bijinya kecil banget kan, hitam jadinya gede gitu. Sama, Saul tidak sabar. Itu cuma salah satu buah yang muncul tapi jauh di dalam itu kayak permukaan es di bawah lautan itu. Diketemukan bahwa sesungguhnya buah ketidaksabaran itu muncul. Karena yang pertama-tama, catat ini baik-baik. Hati Saul tidak lagi melekat sama Tuhan. Hati Saul melekatnya kepada rakyat. Terbukti. Sebelumnya dia bisa kok. Tunggu 7 hari. Tapi kenapa ini gak bisa? Karena dulu belum ada rakyat. Karena dulu dia belum dielu-elukan. Karena dia belum dipuji-puji. Dulu dia cuma orang biasa. Yang cari keledai papanya. Hidupnya cuma mau nurut aja deh. Ada orang percaya sama aku nurut aja. Tapi ketika semua bertambah di hidupnya, tiba-tiba hatinya berubah. Mungkin kita sama kayak Saul. Mungkin. Dulu belum banyak yang melekat di hidup kita. Coba kita tanya sama diri kita. Apakah hati kita ini tetap murni gak di hadapan Allah? Atau hati kita sudah melekat, ada banyak hal yang melekat di hati ini. Entah pelayanan, entah harta benda, entah kepercayaan, pekerjaan, promosi, idealisme, pujian, apapun itu, follower bahkan. Lebih takut ditinggal apa yang nampak daripada ditinggal apa yang tidak nampak. Ketika hal itu terjadi, pelan tapi pasti, itu terjadi yang namanya korosi rohani. Perlahan-lahan dimulai dari langkah sederhana, hatinya tidak lagi melekat ke Tuhan, hatinya melekat ke hal yang fana. Hari ini hati kita melekat kemana? Apakah hati kita melekat ke hal yang saya sebutkan tadi? Perkenanan manusia, penerimaan manusia, lebih suka menjadi sama dengan yang lainnya. Oh yang semuanya begitu ngikuti tren begitu. Kalau nggak begitu nanti nggak gaul. Kalau nggak begitu kita nanti kerasa nggak up to date. Lalu kita lantas meninggalkan apa yang menjadi hal-hal dasar di hidup ini. Ketika saya baca ini saya tahu kebenaran satu hal ini. Langkah sederhana kita, sepele kita, tiba-tiba membuat kita hancur. Demikian pula sebaliknya bisa buat kita naik. Sama halnya kayak lagi ngetren sekarang ini bukan? Corona. Bagaimana mungkin caranya seseorang tidak cuci tangan, cuma pegang mulut begitu aja, lalu dia sakit. Bahkan gak cuma sakit, bisa meninggal. Gak make sense bukan? Sangat natural. Pegang mulut, pegang hidung, pegang mata. Gitu aja. Makanya harus cuci tangan. Sebelum saya kesini tadi saya pegang ini, saya cuci tangan dulu. Semprot desinfektan dulu. Kok bisa? Demikian pula. Semua hal yang nampak di muka bumi ini menunjukkan sebuah kebenaran. Itu cuma membuktikan bahwa Alkitabku benar. Ya dan amin. Hanya dibutuhkan langkah sederhana untuk memperoleh hasil yang signifikan. Di ayat yang ke-12
Ketika Saul berkata, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat yang ke-13, ini menurut saya luar biasa. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Saya selidiki di sepanjang kehidupan Samuel. Samuel itu orang yang takut akan Allah, tutur katanya lemah lembut loh. Bayangin dia dididik di keluarga, di dalam pendidikan pembapaannya Imam Eli. Yang gak benar begitu, dia gak pernah ngumpat Imam Eli loh. Dia panggil Bapak, dia panggilnya Bapak loh. Tapi tiba-tiba, di ayat yang ke-13 itu, dia berkata dengan sangat keras, perbuatanmu itu bodoh. Dia enggak bilang begini, perbuatanmu itu bodoh Saul. Enggak loh. Coba rasakan intonasinya, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Dia ngomong begitu. Kenapa kok tiba-tiba Samuel bisa berubah temperamennya? Jadi tiba-tiba dia dipenuhi amarah. Kenapa? Saya selidiki ini. Karena di ayat yang ke-9 dan ke-12 ini, Saul punya yang namanya spirit of entitlement. Rasa berhak, rasa mampu. Kenapa kok dia bisa merasa berhak dan mampu? Karena dia yang paling tinggi jabatannya. Aku raja. Dan sebelumnya dia pernah lihat. Dia ke Gilgal itu bukan cuma 1-2 kali, mungkin beberapa kali. Yang pertama kalinya di 1 Samuel pasal yang ke-10 dia lihat gimana Eli mempersembahkan korban bakaran. Dia mikir begini, gitu caranya. Kalau Eli bisa, masa sih aku gak bisa? Kok Eli? Samuel. Oh kalau Samuel bisa, masa aku gini aja gak bisa? Bisa lah. Toh Samuel juga terlambat. Siapa lagi yang harus ditunjuk? Harus gak mau gak mau aku. Dia ngerasa berhak. Dia ngerasa dirinya sudah menjadi somebody. Jadi seseorang yang punya pengaruh, punya kuasa. Masa gitu aja gak bisa? Pernahkah kita baca juga? Ketika Miriam dan Harun berkata begini, memang Tuhan cuma ngomong terhadap orang Israel melalui Musa saja? Masa Tuhan cuma ngomong lewat satu orang aja, bahkan bukankah ada banyak nabi di Israel? Tiba-tiba mereka kusta. Itu namanya spirit of entitlement. Kita perlu cek hati kita. Itu komplikasi. Dimulai dari mana? Dimulai dari dia tidak jaga hatinya baik-baik. Dia tidak jaga hatinya, tidak lagi melekat sama Tuhan, melekat ke yang lainnya. Otomatis apa yang melekat di kita itu mengkontaminasi kita. Saya ulangi, apa yang melekat di kita itu mengkontaminasi kita. Saul izinkan hatinya melekat kepada rakyat. Maka apa pendapat rakyat mempengaruhi dirinya. Kita melekat kemana? Ke uang. Kalau uang tambah banyak, hati kita tambah bahagia begitu misalnya. Itu akan mempengaruhi hati kita berubah. Tidak lagi seperti sedia kala. Akhirnya Saul mengalami kontaminasi. Dia mengalami ini. Spirit of entitlement. Dia ngerasa berhak. Dia ngerasa mampu. Dan rakyat mendukungnya. Gawat nih. Ketika seseorang rasa mampu dan didukung oleh sebagian besar orang lainnya. Akhirnya dia hancur. Makanya Samuel ngomong, bodoh kamu. Kok bisa Samuel bisa marah begitu? Kenapa kok Tuhan against spirit of entitlement? Karena kita perlu tahu kebenaran ini. Bahwa kita itu cuma hamba di hadapan Allah. Iya saya tahu kita ini anak. Tapi jangan lupa kebenaran yang kita itu cuma hamba. Kita tuh ditebus, kita tuh dibayar oleh darahnya yang mahal. Ketika kita berbuat seperti itu tuh namanya apa? Kurang ajar. Karena apa? Karena dia Tuhan dan kita hamba. Bayangin ya, gak perlu Anda jadi hamba. Anda jadi buruh aja kalau dipecat sama bos karena kurang ajar. Sudah habis. Hamba gak punya hak hidup. Hamba lebih rendah daripada buruh. Hamba lebih rendah daripada pegawai. Kalau Anda dipecat Anda bisa ngomong begini. Jangan pecat aku. Kontribusiku banyak loh. Atau jangan pecat papaku. Tidakkah kau melihat pengabdian orang tuaku terhadap perusahaanmu? Gak bisa. Kalau bos di dunia ini bisa kayak begitu. Apalagi Tuhan. Dia jauh lebih berhak. Makanya dia katakan, engkau itu hambaku. Dia berkata, masuklah kemari hai hambaku. Well done. Perbaik perbuatanmu, masuklah. Makanlah dalam jamuan kawin. Ketika seseorang sudah ngerasa berhak, dia sudah enggak lagi hidup di bawah hukum Allah. Dia hidup berdasarkan apa yang dia pandang baik. Apakah Allah sungguh ingin menghancurkan Saul? Tidak.
jauh di dalam kebenaran ini, saya melihat hati Allah. Apakah Allah sungguh kepingin kita hancur? Tidak. Allah tidak kepingin kita hancur. Kita hancur karena kita teledor. Buktinya apa kalau Allah tidak kepingin kita hancur? Mari kita lihat di ayat yang ke-13, yang B. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Sesungguhnya Tuhan tidak kepingin Saul hancur. Sesungguhnya Tuhan kepingin Saul tetap jadi raja sampai selama-lamanya. Makanya ayatnya sebab sedianya menunjukkan isi hati Allah. Allah tidak pernah kepingin lihat umatnya jatuh. Jahatkah dia menciptakan kita hanya untuk masuk neraka? Jahatkah dia menciptakan kita untuk kita jadi kelinci percobaan, jadi proyek percontohan bagi orang lain? No, kalau kamu jatuh kamu jadinya kayak begini. Tidak, Allah ciptakan Saul bukan untuk sebagai sebuah contoh bagi kita semua. Dampak daripada sebuah kejatuhan, bukan. Dia tidak sejahat itu. Tapi dia izinkan Saul. Karena Saul yang memilih dengan keputusan pribadinya, dengan semua nalurinya, dia memilih untuk aku mau berkenan di hadapan rakyat. Terbukti, dia nurut cuma gara-gara ada Samuel. Detik Samuel meninggalkan dia, Samuel meminta dia diundur di pasal yang ke-11, pasal yang ke-12. Dia berubah jadi anak kecil gitu aja. Memang pada dasarnya, dari sononya, Saul tidak terlalu cinta Tuhan. Hari ini kita cek hati kita. Apakah kita hari ini masih berada di pusat kehendak Allah? Kita cuma mengingini Allah dan bukan yang lain. Rahasia kita kuat hanya dengan menjaga hati. Tuhan suruh kita tuh jaga hati. Amsal pasal yang ke-4 dikatakan kan? Ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari mana? Dari situ, dari sini, dari hati kita. Saul jatuh bukan karena dia kalah strategi perang. Saul jatuh bukan karena dia, sorry to say, saya tidak sedang meng-cancel khotbah saya. Tidak sabar, bukan. Tidak sabar cuma buahnya aja. Tapi jauh kedalamannya. Karena dia tidak jaga hatinya. Karena hatinya melekat kepada rakyat. Terbukti bukan di kisah-kisah berikutnya. Ketika rakyat berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa, panas hatinya. Aset, Daud itu aset Israel. Asetnya Saul. Menantunya mau dibunuh. Kenapa? Panas. Kenapa? Dia kepingin dipuji. Selalu haus. Selalu haus. Dia kepingin aku harus jadi nomor 1. Rasa berhak. Mampu, bisa kok, aku bisa kok. Loh lantas kita harus jadi orang yang aku gak bisa apa-apa. Enggak boleh inisiatif. Bukan, kita gak boleh terlalu inisiatif yang melampaui perintah Allah. Inisiatif perlu nggak? Perlu. Ringan tangan perlu nggak? Perlu. Maka Alkitab berkata tangan yang rajin mendatangkan berkat. Ringan tangan kan, tangan rajin kan. Perlu nggak inisiatif? Perlu. Tapi kita perlu inisiatif itu semua ada batasnya. Jelas batasnya. Lihat ya Yoab. Ketika sama Daud dibilang jangan bunuh Absalom. Dibunuh sama Yoab. Lalu Yoab kena kutuk. Keturunannya turun-temurun. Tidak akan pernah lepas daripada pedang. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kenapa? Terlalu inisiatif. Ada batas yang dilanggar, selalulah. Setiap kita semuanya ini punya hati nurani. Kita ini punya hati yang didesain sama Tuhan. Hati kita, jantung kita ini, tidak ada orang yang dapat mendesainnya, mereplikanya. Bahkan iblis pun tidak bisa desain. Setiap kita itu selalu punya, kalau kita mau jatuh selalu ada simptomnya, ada gejalanya. Sama kalau seseorang mau flu gitu ya, selalu kita begini kan. Simptomnya. Gak ada orang tiba-tiba gak kerasa apa-apa tiba-tiba flu. Gak ada. Semua pasti ada gejalanya. Demikian pula kejatuhan selalu ada gejalanya. Tuhan kasih itu alarmnya, cuma bedanya Saul melanggarnya. Saul melanggar, gak cuma dilanggar, Saul membenarkan dirinya. Beda sama yang satu lagi namanya Daud. Daud itu orang muda saya kasih tahu. Dia jadi raja umur 30 tahun. Saul dalam masa pelarian, bukan pelarian, masa Allah meninggalkan Saul sampai dengan Saul tidak jadi raja. Itu 14 tahun. Jadi menurut saya, Daud itu memulai karir jadi pahlawannya umur 16 tahun. Ketika dia dalam pelarian itu mungkin usianya umur 20 tahun. Bayangin ya, anak muda umur 20 tahun. Seperti kau dan saya. Ya sebagian Anda.
20 tahun. Tapi punya kualitas luar biasa. Dia berkata begini, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya tetap benar, hidup bersih sesuai dengan firman Allah, Taurat Allah. Dia jaga begitu satu kali, bayangin dia anak muda yang begitu imut-imutnya secara wajahnya tapi kualitasnya luar biasa. Satu kali dia dikejar jadi buron seluruh negara. Termasuk orang tuanya pun dikejar-kejar gara-gara dia. Akhirnya dia lari ke gua Adulam. Ketika dia di gua Adulam, seluruh keluarganya yang dikejar Saul, enggak cuma Daudnya aja. Keluarganya diteror. Kamu tahu enggak di mana anakmu? Kamu tahu enggak? Itu susah luar biasa. Disadap, kalau sekarang mungkin disadap gitu ya teleponnya. Hari itu belum ada telepon, belum ada email, belum ada apa-apa. Enggak bisa ngerti. Burung merpati pun enggak punya semua orang. Dia enggak tahu. Tapi semua diawasi sama Saul. Sampai satu ketika Daud ke gua Adulam, semuanya lari. Bayangin ya, anak muda umur 20 sekian tahun. Itu pikul beban. Jaga keluarganya. Termasuk 600 orang yang lainnya di gua Adulam. Yang lari daripada hutang piutang, semuanya lari ke Daud. Satu kali ketika Daud dikejar-kejar begitu. Daud dikejar sama Saul itu bukan 1-2 bulan tapi bertahun-tahun. Bertahun-tahun, lihat ya. Orang kalau kuat tetaplah kuat. Dikejar bertahun-tahun dia tetap kuat. Tapi ada waktunya di mana dia agak lemah. Dia capek dengan semua ini. Sampai satu ketika Saul buang hajat. Akhirnya Daud gak sabar. Daud dikasih tahu. Daud dikasih tahu sama orang-orangnya. Bunuhlah, Tuhan kasih Saul ke tanganmu. Bukankah sama dengan Saul? Seluruh mata orang Israel lihat tentara Filistin. Lari, kita harus lari, ketakutan semua gemetar. Daud pun juga mendengar perkataan orang-orang di gua tersebut. Akhirnya sama Daud dipotong punca jubahnya. Ketika dia potong, dia berdebar-debar. Tahu gak? Dia berdebar-debar, itu bukan Tuhan ngomong loh ya. Itu natural, normal. Bukankah setiap kita ketika kita jatuh dosa pertama kalinya atau berbuat kesalahan, buru-buru bukan dosa lah, ambil kesalahan yang salah begitu, keputusan yang salah, langsung kan hati kita berdebar-debar kan. Tapi Daud memilih untuk punya hati yang sederhana aja. Aku mau jaga hatiku. Debar-debar, dia enggak mikir gini, debar-debar mungkin karena aku tegang. Debar-debar mungkin karena aku, enggak salah sih, Saul kejar aku, kok harusnya ya harus dibunuh lah. Enggak, Daud memilih keputusan yang benar. Yaitu apa? Menuruti kata hatinya. Coba dengarkan di dalam keheningan hadirat Allah. Ketenangan hadirat Allah. Pasti hati kita tuh pernah bicara. Sebelum kita jatuh sampai terpuruk. Pasti kita sudah melanggar banyak rambu-rambu. Kita pasti sudah melanggar banyak perintah Allah. Pasti. Coba tanya kepada orang-orang yang pernah jatuh. Yang terpuruk hidupnya. Apa yang kau sesali? Dia akan sebutkan semua listnya dari 1 bahkan sampai 100. Dia sebutkan semuanya. Tapi pertanyaan saya, ketika dia sedang jatuh. Kenapa dia hiraukan semua list kejatuhannya? Apakah dia gak sadar? Orang dunia berkata kilaf. No, itu bukan kilaf. Dia hanya sedang menghiraukan hati nuraninya. Yang ciptain hati itu Tuhan. Makanya Amsal berkata bukan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada, yang suruh jaga hati itu kita loh, bukan Tuhan loh. Kita yang jaga hati, jangan bilang Tuhan jaga hatiku ya. Bukan, kita yang jaga. Caranya gimana? Dengan waspada. Waspadalah terhadap apa yang Anda lihat. Waspadalah dengan apa yang Anda dengar. Waspadalah dengan apa yang Anda katakan. Waspadalah. Simple ya, simple. 3 hal ini aja. Waspadalah dengan apa yang Anda lihat. Waspadalah dengan apa yang Anda dengar. Dan waspadalah dengan apa yang Anda katakan. Ketiga hal ini akan mempengaruhi seluruh hati Anda. Kelihatannya sederhana, simple. Tapi susah untuk dilakukan. Beneran. Sama kayak corona kan. Dibilang jangan pegang muka. Pernah gak? Saya juga. Cuci tangan, saya siapkan hand sanitizer begitu. Setiap kali pegang parkir, pegang tombol, saya harus pakai tisu, pegang tombolnya begini. Kadang saya lupa terus kayak pegang, aduh, ketularan enggak ya? Kadang begitu loh saya. Apakah Anda pernah ngalamin yang begitu? Tiba-tiba kita kerasa, waktu saya pernah 1 kali, alergi saya kambuh karena debu. Terus saya, aduh, ketularan enggak ya?
sering ke SCC ini. Nanti apa ada yang pegang-pegang terus ada apa pegang kursi. Bisa parno begitu loh. Aduh kecolongan nih. Harusnya enggak boleh pegang. Kok pegang-pegang terus. Aduh gitu. Sama. Kelihatannya mudah tapi kita sering kecolongan. Satu kali Tuhan tegur saya. Lebih tepatnya Roh Kudus ingatkan hati saya dengan sangat lembut. Tapi ya powerful. Begitu powerful. Ketika kita ngalami begini. Waktu kita tuh lebih banyak habis di sini bukan? Internet, sosial media, YouTube, Instagram, apapun itu semua ada di sini. Sampai satu kali, saya lagi kosong begitu saya lihat, saya tidak sedang melihat hal-hal yang berbau pornografi, tidak. Saya cuma sedang melihat akun-akun yang lagi ngetren karena menyebarkan kebenaran. Seolah-olah dia yang paling benar. Ini salah, itu salah, harusnya begini. Saya baca, saya nikmati begitu. Roh Kudus berkata, stop, jangan lihat itu lagi. Ketika kamu lihat itu terus, lama-lama kamu merasa kamu lebih jago. Lama-lama kamu merasa kamu paling pintar. Itu namanya spirit of entitlement. Sederhana ya, salah gak? I don't know lah. Saya cuma mau berkaca kepada firman Allah. Tuhan itu kasih kita panduannya. Apakah akun-akun tersebut melahirkan buah roh? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Atau menimbulkan perpecahan, kebencian. Atau menimbulkan ketidakpercayaan. Langsung iya. Langsung saya tidak lihat lagi, saya stop. Kalau mau dilihat lebih jauh, coba dinalar lagi. Kalau memang benar akun itu benar, kenapa dia tidak tunjukkan profilnya? Siapa yang punya? Dia tunjukkan anonimus bukan? Dia kasih nama orang lain bukan? Nama yang lain bukan nama dirinya. Kenapa? Dia tidak berani bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Hati-hatilah. Salah siapa? Jangan salahkan akunnya. Salahkan dirimu karena dirimu melihat dan menikmatinya. Dihibur terus akhirnya kita jadi sama. Akhirnya kita paling benar. Salah nih, ini salah gereja, ini salah, itu salah, itu salah. Semua salah. Dan akhirnya semua netizen jadi maha benar dan jadi Tuhan. Lihatlah. Netizen tak pernah berkenan di hadapan Allah. Orang Israel contohnya. Daud memilih untuk taat. Ketika dia debar-debar. Gak, aku gak boleh. Langsung dia marahin prajuritnya. Dimarahin loh. Terbukti prajuritnya, anak buahnya gak pernah suruh dia bunuh Saul lagi. Gak pernah. Jauhlah daripadaku untuk mengusik orang yang diurapi Allah. Hati ini harus dilatih dengan sengaja. Dan tidak bisa cuma sekejap malam, harus setiap hari, setiap waktu. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hari ini Anda kuat atau tidak tergantung dengan keadaan di sekeliling Anda. Anda kuat atau tidak, tergantung daripada Anda bisa jaga hati enggak. Sederhana bukan? Firman hari ini. Langkah natural Anda membawa ke hal yang supranatural. Semua bisa enggak jaga hati? Bisa. Semua bisa gak untuk sabar? Bisa. Asalkan hidup takut akan Allah. Dan jaga hati. Jaga hati menurut firman-Nya. Saya tutup dengan ayat ini. Di Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang agar engkau mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini yang keren. Ketika dikatakan, aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Seringkali kita gak sadar bahwa sesungguhnya kita itu tidak mencari kehidupan berdasarkan apa kata firman Tuhan. Cilakanya kita itu cari kehidupan, cari petua berdasarkan apa kata orang. Aneh bukan? Tidakkah kau sadari bahwa orang-orang itu sesungguhnya dia mati? Karena dia tidak berpegang teguh kepada Allah. Lain kalau orangnya berpegang teguh kepada Allah. Gembala kita, pemimpin rohani kita, hidupnya melekat sama Tuhan, lain ceritanya. Bisa salah gak? Bisa. Bisa saja salah. Tapi salahnya pun minor. Saya tidak sedang menutupi kesalahan. Bukan. Semua orang tidak sempurna. Tapi semua orang bisa disempurnakan. Asalkan respon hatinya mau berubah. Lihat Daud ya. Apakah Daud pemimpin yang sempurna? Tidak. Buktinya hatinya berdebar-debar kok. Pernahkah hatimu berdebar-debar? Pernah bukan? Sama.
Kalau Daud bisa jadi raja karena dia menjaga hatinya. Demikian pula kita hari ini. Kita bisa hidup berkemenangan karena kita jaga hati kita. Kita waspada dengan apa yang kita lihat. Lalu kita harus lihat apa? Lihatlah Alkitab. Lihatlah DVD-DVD khotbah. Lihatlah buku-buku rohani. Lihatlah, tapi yang lebih terutama daripada itu. Pastikan hati kita melekat kepada Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik maju ke depan. Dari yang ke-10b dikatakan begini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Yohanes 10 ayat ke-10 ini. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mau tidak mau. Kita perlu datang mendekat kepada Allah. Kita perlu mendengar suaranya. Kita perlu memastikan hati kita ini dimandikan dalam firman Allah. Dalam hadirat Allah. Ada sebuah peranan yang berbeda antara hadirat Allah dengan firman Allah. Firman Allah itu membaharui pikiran kita. Membaharui akal budi kita. Roma 12 berkata bukan? Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah pembaruan akal budimu. Hendaklah kamu mampu membedakan mana kehendak Allah yang berkenan, yang sempurna di hadapanmu. Pikirkanlah semuanya. Semua yang berkenan, semua yang benar, semua yang mulia. Firman Allah di sini. Hadirat Allah, jaganya di sini. Banyak orang lama tidak masuk hadirat Allah. Dipenuhi firman Allah, akhirnya jadi Taurat. Ahli Taurat. Salahkan orang lain. Tonjok orang lain. Kamu salah, kamu gak rohani, kamu gak begini. Hidup kita harus balance antara hadirat Allah dengan firman Allah. Firman Allah tidak boleh cuma berakhir menjadi pengetahuan. Firman Allah harus diimbangi dengan hadirat Allah. Yang Tuhan suruh jaga, yang pertama-tama suruh jaga hati. Masuk hadirat Allah. Banyak orang berkata, aku gak ngerti apa-apa baca Alkitab. Pokoknya baca aja, bayangin ya. Gak ngerti loh, pokoknya baca aja, hidupnya benar. Apalagi ngerti. Tapi tahu hidupnya benar gara-gara apa? Karena dia masuk hadirat Allah. Hatinya tetap polos, tetap murni. Makanya Alkitab berkata, hendaklah kamu menjadi anak-anak dalam kejahatan. Jangan dewasa dalam kejahatan, jadilah anak-anak gak tahu apa-apa. Kalau berdebar-debar ya takut. Anak saya lucu banget yang kecil. Satu kali saya taruh celana saya gantungkan begitu, di gantungan baju begitu di balik pintu. Lalu mamanya masuk pintu kamar begitu, kan kebuka begitu, begini goyang. Terus saya begini, hiii saya gitu. Dia begini, hiii dia takut. Kenapa dia takut? Anak kecil, hatinya gampang banget berdebar-debar, takut hiii. Demikian pula kita, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Sudahlah, jangan ditanya, masa salah sih Tuhan? Jangan berbantah, taat aja. Amin, taat aja, nurut aja. Kalau hati berkata salah ya salah, jangan diterusin. Sekalipun kadang menurut nalar kita, menurut logika kita, itu masuk akal. Masuk akal enggak? Saul bikin korban bakaran, masuk akal. Masuk akal enggak? Daud bunuh Saul, masuk akal. Tapi semua yang masuk akal belum tentu masuk iman. Belum tentu masuk akal sesuai dengan firman Allah. Makanya iman itu melampaui segala sesuatu. Kebenaran Allah itu melampaui fakta. Melampaui data. Hiduplah berdasarkan firman Allah. Amin. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Kita hampiri Allah. Biar Tuhan mengubah hati kita. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the Amin. grace Ubah hati kami itu. that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away By the power of your love. by the power of your love. Hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near.
to your side. And as I wait, I raise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Nyanyikan dari awal. Would I come to you? Let my Mari kita hampiri Allah. Hanya Dia yang mampu memurnikan kembali hati kita. flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know. Lord, I've come to know The weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close. Dekap kami Tuhan, dekap kami. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Spirit leads me on by the power of your love. Nyanyikan dengan lembut. Taruh kedua tanganmu di hatimu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ubah hatiku, murnikan kembali ya Tuhan, agar hamba dapat membedakan mana tangan kanan dan tangan kiri. Tuhan, Kau terima kami apa adanya. Kelikan mataku, agar aku tak melihat lagi di balik selubung, tapi melihat muka dengan muka. Buat kami semakin lama semakin peka, kami dapat mendengar suaramu dengan jelas ya Tuhan. Biar kami jadi orang-orang yang hidup takut akan Allah, hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Pakai kami, cekap kami dalam hadirat-Mu. Let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Mari semua berbahasa lidah. Ora bataka bayara la bara. Ora bataka bayara la bara la bataka la bara. Syara la bara la bara la bataka la bara la bara. Syara, biar hati yang kering Kau basahi lagi dengan hadirat-Mu ya Allah. Biar roh yang padam, semangat yang padam dikuatkan kembali dalam hadirat Allah. Masuklah, hampiri aku dalam tata kasih karunia. Hampirilah aku, kata Tuhan. Terimalah hadirat Allah dimanapun kau berada, di dalam nama Yesus. Terimalah kasih Allah, terimalah kasih Allah. Amin. Angkatlah kedua tanganmu, hold me close. Hold me close,
your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love, and I will soar with you. 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 Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Tuhan mau mengangkatmu tinggi seperti Raja Wali itu. Dengan baik-baik. Setiap hal kecil yang kau lakukan itu ditabung sama Allah. Ditampung sama Tuhan. Dan dia akan mengupahkan kepadamu. Perbuatlah hal yang benar. Perbuatlah hal yang berguna. Perbuatlah hal yang berkenan di hadapan Allah. Maka lihatlah, kebenaranmu akan muncul seperti fajar. Terimalah berkat ini. Allah menyinarimu dengan rahmatnya, dengan kasih karunia-Nya, wajahnya tertuju kepadamu. Dia mengasihimu, kasih karunia-Nya menyertaimu. Jangan takut, kata Tuhan, aku Allah yang menyertaimu. Terimalah berkat dari tempat maha tinggi. Aku menciptakanmu menjadi kepala dan bukan ekor. Aku menciptakanmu untuk mengokohkan kerajaanmu. Untuk mengokohkan apa yang kau bangun. Asal hatimu melekat kepadaku. Terimalah berkat ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. God bless you. Amen. Jesus loves you. Nah, berapa banyak yang diberkati oleh ibadah yang tadi. Bisa lambaikan tangannya, saya mau hitung secara virtual. Hitung. 8.735, banyak banget yang diberkati. Dan saya percaya waktu link ini di-sharekan pasti akan lebih banyak yang diberkati. Ibadah hari ini memang sudah selesai, tapi Tuhan belum selesai. Saat kita jadi pelaku firman, kita pasti akan melihat penyertaan Tuhan di hari-hari ke depan. Untuk perpuluhan dan persembahan, kalian bisa berikan melalui nomor rekening yang tertera di layar gadget Anda. So, see you next week. Minggu depan, Pastor Mike gonna preach God's word dan siapkan diri kalian untuk mengambil perjamuan kudus. So, keep connected and stay awesome. God bless you.